Salam anak-anak, kita berjumpa kembali ya dalam belajar matematika. Oke, jadi sebelumnya ya Mister sudah meminta anak-anak untuk belajar secara mandiri ya di bagian sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Nah sebelumnya kan kalian sudah mempelajari mengenai bagaimana sih cara untuk menggambar grafik fungsi kuadrat itu. Oke, selanjutnya sekarang kita akan coba melihat ya seperti apa grafik fungsi kuadrat itu berdasarkan sifat-sifatnya ya. Dan kalau kalian sudah ya bisa mengetahui ya dan juga memahami terkait dengan sifat-sifat grafik ini, tentu kalian akan dengan mudah dalam menentukan persamaannya nanti ya. Kalau persamaannya seperti ini, nah grafiknya kira-kira akan seperti apa. Jadi kalian sudah bisa menganalisanya. Oke. Kita coba start saja seperti apa. Nah, di bukunya di sini sudah tergambarkan grafiknya ya. Oke. Jadi intinya adalah anak-anak ada 4 ya. Untuk melihat sifat-sifat grafik fungsi kuadrat itu, kalau di situ disebutkan 3 ya di penjelasan yang ada di buku kalian terkait dengan posisi titik balik terhadap sumbu Y, keterbukaan grafik, kemudian posisi grafik terhadap sumbu X. Ya, karena memang seperti itu saja ya. Ya, yang pertama posisi titik balik terhadap sumbu Y ya, apakah dia di atas atau di bawah ya. Kemudian keterbukaannya bagaimana? Apakah dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah ya. Ini titik baliknya, kalian sudah mengerti ya. Titik balik itu adalah titik puncak di mana dia berbalik grafiknya. Jadi kan di sini di sini titik baliknya berarti ya dia berbalik di sini. Nah, ini kan dia kemudian kalau kita melihat ke nomor 2 berarti dia terbuka ke bawah ya kalau yang ini. Sementara yang ini titik baliknya di atas di bawah, maka dia terbuka ke atas. Ya. Terus grafik fungsinya terhadap sumbu X itu bagaimana? Apakah dia itu memotong, menyinggung atau tidak memotong atau menyinggung? Yang pertama, nah ini namanya memotong ya. Memotong itu dia melewati ya. Kalau seperti ini, ya kan? Nah. Ya. Ini kan dia memotong ya sumbu X ya. Jadi dia memotong sumbu X di dua titik ya kedua grafik ini. Kemudian ya, apakah grafiknya menyinggung? Nah, yang mana yang menyinggung? Ini yang menyinggung ya. Jadi yang menyinggung itu dia hanya bersentuhan aja, bersentuhan. Tapi dia tidak melewati. Nah, kalau dia memotong kan dia melewati seperti ini. Tapi kalau dia menyinggung, nah ini namanya menyinggung ya. Dia hanya melewati saja sedikit. Ya, ini dia menyinggung. Oke. Kemudian tidak memotong ataupun menyinggung. Nah, ini ada yang grafik yang tidak memotong atau menyinggung. Nah, kapan sih grafik-grafik ini seperti ini? Kapan dia memotong, menyinggung ataupun tidak memotong? Nah, itu yang akan kita pelajari berdasarkan sifat-sifatnya. Untuk mempelajari sifat-sifat grafik fungsi kuadrat, Mister sudah membuatkan sedikit rangkuman ya dari beberapa pertanyaan yang sudah diajukan ya, baik itu di grup ataupun di Google Classroom. Nah, yang pertama kita akan melihat berdasarkan nilai A, B, C, dan D. Kemudian kita akan coba padankan dia di grafiknya seperti apa. Gitu ya anak-anak ya. Sebelum itu ya kalian Mister ingatkan kembali ya. Jadi persamaan fungsinya kan seperti ini ya. Jadi di sini persamaan fungsinya Y ya. Y atau fx. Nah, atau fx. Nah, F-nya di sini. Itu kan dia AX ya ditambah BX ditambah C. Nah, kan gitu dia rumus umumnya ya. Jadi grafiknya itu akan dipengaruhi oleh nilai-nilainya ini dan juga nilai D-nya lagi satu ya. Yang pertama kita melangkah ke nilai A-nya ya. Di sini AX kuadrat ya. Kita akan melangkah ke nilai A-nya. Oke, anak-anak, jika nanti nilai atau koefisien A-nya itu lebih dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Ya. Jadi dia akan seperti ini kalau dia lebih dari 0. Jadi dia ke atas seperti ini ya. Nah, bisa tulis di mana ya? Nah, ini sini ya, yang terbuka ke atas. Nah, seperti itu. Ya, terbuka ke atas. Ke atas. Kemudian yang kedua, jika A-nya itu kurang dari 0 ya, A-nya kurang dari 0, maka dia terbuka ke bawah ya, tinggal balik aja. Ya, jadi dia balik saja. Oke. Ini titik puncaknya di sini ya. Dia ke atas. Ini dia ke bawah. Kemudian berarti di sini dia terbuka ke bawah. Ya. Bawah.
Ini A-nya berarti lebih dari 0, sementara ini A-nya kurang dari 0. Nah, oke. Paham ya? Nah, maksudnya gini, anak-anak. Contohnya ya, contoh yang di sini ya, contoh yang di sini. Misalkan ada fungsi Y sama dengan X kuadrat ya, min atau plus 2X plus 1. Nah, anak-anak lihat ya, A-nya berarti di mana? Ya, di sini kan, di X kuadrat ya. Berarti A-nya di X kuadrat. Oke. Maka nilai A-nya berapa di sini? Iya, karena dia tidak ada angkanya, berarti dia nilainya adalah 1. Maka A-nya di sini sama dengan 1. Nah, 1 ini apakah dia lebih dari 0 atau kurang dari 0? Iya, ini 1 ini kan dia lebih dari 0. Oke. Karena dia lebih dari 0, grafiknya pasti akan terbuka ke atas. Paham ya? Oke. Bagaimana grafiknya terbuka ke atas? Ya, seperti ini. Seperti yang sudah ada di catatan kalian di bukunya ya. Jadi dia terbuka ke atas. Oke. Itu contohnya ya. Kemudian ini contoh untuk yang pertama, yang kedua. Misalkan ada gini lagi. Misalnya dia min atau negatif ya. Negatif 2x, nah misalnya gitu ya, negatif 2x kuadrat ya, plus 3x plus 1. Oke. Mohon maaf, min 1 ya, min 1 di sini min 3. Oke. Nah, kita hanya melihat A-nya saja ya. Dengan melihat A-nya saja, ya, A-nya berarti dia sama dengan negatif 2, maka dia itu kurang dari 0. Kurang dari 0 sudah pasti grafiknya akan turun terbuka ke bawah. Jadi seperti itu, anak-anak ya. Nah, lalu kemudian yang kedua, berdasarkan nilai B-nya. Nah, untuk menentukan nilai B-nya, dia akan ditentukan juga atau dipengaruhi ya, dia akan dipengaruhi dengan nilai A-nya juga. Tandanya ya. Coba. Yang pertama, jika nilai A dan B-nya itu sama, ya tandanya sama. Maksudnya seperti ini. Ini kan A-nya plus 1, B-nya berapa di sini? Nah, coba kita pakai contoh yang ini ya. Berarti contoh yang ini, nah, Mister bawa ke sini ya. Nah, ini sudah. B-nya sekarang. B-nya kita lihat 2 ya, B-nya 2. Kemudian C-nya 1 ya kan. Gitu ya. Sekarang yang kita melihat hanya nilai A dan nilai B. Nilai A-nya positif ya kan, nilai B-nya positif. Oke. Karena dia positif dan positif, nah maka dia tandanya sama kan. Kalau dia sama maka grafiknya akan berada di sumbu simetrinya ya. Sumbu simetrinya berada di kiri sumbu Y. Nah, anak-anak tahu kan sumbu simetrinya, masih ingat? Nah, coba Mister gambarkan sebuah grafik ya, misalnya grafik yang ini ya. Kalau kita menggambar grafik yang itu, yang X kuadrat, coba kita hitung dulu. X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 ya. Maka ini ya X plus 1, X plus 1 sama dengan 0 ya. Berarti titik potongnya adalah X sama dengan titik potongnya X sama dengan min 1 ya, X sama dengan min 1 ya kan, sama ini. Maka titik potong sumbu X nya TP sumbu X itu sama dengan ya min 1,0. Oke. Kemudian kalau untuk sumbu Y nya ya, ini yang pertama sumbu X, yang kedua sumbu Y ya. Sumbu Y berarti Y sama dengan ya X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 ditambah 1 kan gitu ya, sama dengan 1 ya kan. Nah, maka titik potongnya, titik potong sumbu X nya itu kan dia menjadi 0,1. Nah, karena titik puncaknya berarti sumbu simetri ya, yang terakhir titik puncak sumbu simetrinya itu kan dia
min ya B per 2A gitu ya. Min B, min B nya berapa ya, B nya kan dia 2 ya, berarti min 2 per 2 kali 1. Oke, A ya, sumbu simetri ini X ya, X nya sama dengan min 1 ya. Kemudian sumbu Y ya, sumbu Y nya di sini min B kuadrat 4AC ya per 2A, per 4A kan gitu kemarin ya. Nah, sehingga sekarang coba kita bawa ke sini atau kita bawa ke sampingnya ya, kita menghitung dulu. Maka sumbu Y nya sama dengan, nah ini bukan sumbu Y nya sama dengan min ya, B nya berapa ya, B nya kan 2 kuadrat ya, dikurangi 4 kali 1 kali 1. Oke, sehingga per 4 kali 1 4A ya. Nah, Y nya ya 2 kuadrat 4 ya, dikurangi 4 kali 1 ya 4 per 4 kali 1 ya 4 ya, sama dengan 0 ya. Min 0 per 4 ya, sudah pasti dia 0. Oke, sehingga titik puncak sama dengan X, Y ya. Nilai sumbu simetri, ya, nilai maksimum atau minimum ya, min 1,0. Oke, sekarang coba kita bawa ke grafiknya ya. Yang pertama min 1,0, kemudian 1,0 ya, ini juga min 1,0. Oke, sehingga grafiknya, nah ini namanya grafiknya terbuka ke atas ya, jadi dia gini ya, nanti kalian buat lebih bagus. Oke, nah kita tahu ya untuk grafiknya ini, yang pertama A nya itu 1, berarti A nya lebih dari 0. Karena A nya lebih dari 0 maka grafiknya terbuka ke atas ya kan. Nah kemudian yang kedua, kita melihat nilai B nya, jika A dan B ya itu tandanya sama, maka sumbu simetrinya di kiri sumbu X. Nah sekarang A dan B nya kan sama nih, kalian sudah tahu ya, di sini positif, di sini positif. Oke, sehingga ini sumbu simetri ya. Nah, sumbu simetri adalah sumbu yang membagi grafik atau parabola ini itu menjadi dua bagian yang sama besar. Anggap aja sama besar ya. Seharusnya sama besar kalau kita buat yang lebih bagus ya. Nah, ini terlihat tidak sama. Harusnya di sini ya kalau kita pakai titik bantu, oke? Nah, sehingga sumbu simetrinya ini berada di sebelah mana ya? Sebelah kiri ya. Sebelah kiri sumbu Y kan. Berarti kan dia di ini kiri ya. Ingat, ini kiri, ini kanan kan ya. Maka di sini dia pasti berada di sumbu atau di sebelah kiri sumbu Y. Nah, ini sumbu Y ya. Ingat itu. Sumbu Y, sumbu X. Oke. Nah, kemudian kedua, jika A dan B-nya tandanya berbeda, misalnya di sini A-nya dia min atau B-nya dia min, ya kemudian A-nya yang plus atau B-nya yang plus. Jadi dia berbeda kan tandanya, maka dia pasti akan di sini. Nah, titik baliknya. Antara dia di sini atau antara dia di sini atau di sini. Jadi yang penting dia berada di sebelah kiri sumbu X, maka pasti nilai A dan B-nya itu sama atau tanda A dan B-nya sama. Tidak harus tepat di garis sumbu X ya, boleh saja di sini. Boleh saja grafiknya seperti ini. Nah, maka kan sumbu simetrinya kan di sini kan. Ya, ini kalau grafiknya seperti ini juga pasti ya nilai A dan B-nya itu tandanya sama. Jadi dia positif-positif atau negatif-negatif. Pasti dia di sebelah sini. Ya, positif-positif atau positif atau negatif-negatif. Sementara kalau tandanya itu positif dan negatif ya antara A dan B-nya yang mana saja pasti dia di sebelah sini ya. Pasti dia di sebelah sini seperti itu. Oke. Sumbu simetrinya. Oke. Nah, bagaimana kalau kemudian B-nya sama dengan 0? Nah, sekarang kalau B-nya sama dengan 0 maka sumbu simetrinya tepat berada di sumbu Y. Nah, ya. Ini nih sumbu simetri ya, itu B nilai A dan B-nya itu adalah tandanya sama ya. Tanda sama. Ini di sini ya, berarti di sini adalah A dan B tanda beda. Oke,
Nah, kalau dia berada di tepat di sumbu Y, nah misalnya di sini. Nah, ini kan tepat nih, sumbu simetrinya berada di sumbu Y, maka di sini ya B-nya sama dengan 0. Oke, paham ya? Paham. Nah, sekarang kalau kita melihat nilai C-nya, jika C-nya lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu Y positif. Nah, ini kita lihat C-nya dia kan 1. Berarti dia kan positif ya, yang soal yang ini. Nah, kita lihat soal yang ini. Nah, ini grafik untuk persamaan Y sama dengan X kuadrat min 2X, plus 2X plus 1. Kan gitu ya. Nah, sehingga kita lihat C-nya positif, maka dia memotong sumbu Y positif. Nah, ini kan nilai sumbu Y-nya positif ya. Maka dia pasti memotong sumbu Y di sini positif, antara di sini ya. Nah, kalau dia sudah C-nya positif, pasti dia di atas 0. Nah, dia memotong sumbu Y-nya. Baik itu ke atas ya, terbuka ke atas, ataupun nanti dia terbuka ke bawah. Nah, jadi dia memotong sumbu Y positif. Oke, ya udah agak belibet gambarnya ya. Nah, sekarang kedua, ya jika C-nya itu kurang dari 0 ya, grafiknya pasti akan memotong sumbu Y negatif. Nah, tinggal balik aja ya. Kalau misalnya kurang dari 0 kan berarti negatif. Nah, kalau dia negatif berarti dia pasti akan memotongnya di sini. Ya, jadi misalnya seperti ini grafiknya. Nah, misalnya seperti itu grafiknya. Jadi dia memotong sumbu Y di sini adalah negatif. Oke. Kalau C-nya sama dengan 0, maka dia akan tepat di sini. Nah, bisa saja seperti ini. Oke. Nah, yang penting dia memotong tepat di 0,0. Itu C-nya sama dengan 0. Itu sudah pasti ya. Kemudian nilai D, nah ingat rumus D-nya adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Kalau kalian sudah hitung B kuadrat dikurangi 4AC, kemudian kalian menemukan hasilnya lebih dari 0. Misalnya ya, 1, ya nilainya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya, di atas 0 lah, lebih dari 0. Pasti dia memotong sumbu X di 2 titik. Nah, pasti dia akan seperti ini. Ya. Jadi dia akan memotong di sumbu X. Nah, ini kan sumbu X nih. Nah, dia akan melewati sumbu X-nya ini 2 titik ya. 2 titik seperti grafik yang ini ya. Berarti grafik yang ini D-nya itu lebih dari 0. Oke. Kemudian jika D-nya sama dengan 0, maka dia akan menyinggung sumbu X di 1 titik. Nah, seperti soal yang ini ya. Kalau kalian hitung D-nya ini ya, pasti dia akan sama dengan 0. Oke, kita coba hitung ya. Maka dia menyinggung. Nah, dia kan menyinggung di sini. Ini kan grafiknya dia ya, yang Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Dia menyinggung di sana ya. Coba kalau kita hitung D-nya ya, D-nya itu menjadi ya kan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Kan itu rumusnya ya. Berarti D-nya ya, B-nya 2 kuadrat dikurangi 4 ya. A-nya berapa? 1 kali 1. C-nya berapa ya? 1 kali 1 berarti. Nah, dengan 2 kuadrat berapa? Ya, 4 dikurangi 4 kali 1 kali 1, 4. Kan D-nya sama dengan 0. Nah, dia kan 0. Nah, kalau dia 0 berarti dia menyinggung di 1 titik di sumbu X. Nah, bagaimana kalau dia kurang dari 0 nilai D-nya? Setelah kalian hitung nilai D-nya ini, dia hasilnya kurang dari 0. Misalnya negatif, kan itu pasti negatif, pasti kurang dari 0, ya kan? Nah, sehingga dia tidak akan memotong sumbu X. Jadi dia tidak akan mengenai sumbu X, menggantung dia. Nah, kayak hubungan kalau digantung nggak enak sekali ya. Nah, seperti ini misalnya contohnya, sampai di sini dia balik ya gitu ya. Atau di bawah misalnya, ya, di bawah misalnya begini, ya, dia udah balik. Jadi dia nggak ngena di sini, nggak ngena ataupun nggak nyinggung sama sekali. Itu pasti karena D-nya itu kurang dari 0. Oke. Nah, itu pembukaan untuk di sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Ya, lumayan cepat mister ya. Oke, semoga bisa dipahami.